Shalom saudari, kita ketemu lagi di minggu yang diberkati Tuhan dan saya percaya Tuhan menginginkan kita semua anak-anaknya berhasil. Sebab itu kita dengari tuntunan Tuhan, namun sebelumnya kita doa dulu yuk. Bapak terima kasih buat hari yang Tuhan beri, buat kebenaran firman yang Tuhan tujukan kepada kami sehingga hari ini kami tahu bahwa kami diciptakan untuk jadi berhasil. Kami buka hati, biar Roh Kudus bekerja, firman Tuhan dinyatakan. Terima kasih dalam nama Yesus kami siap. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, sebagai anak-anak Tuhan, kita harus tahu bahwa Tuhan telah menyediakan segala sesuatu untuk kita bisa berhasil ataupun sukses. Dia sudah sediakan segala sesuatu untuk kita bisa berhasil. Yang menjadi pertanyaannya adalah, seberapa jauh, seberapa mau kita berhasil? Nah, semua orang kalau ditanya begitu, oh saya mau Pak. Nah, ya puji Tuhan. Tetapi tahukah Anda dan saya, ataupun kita, tanpa saya bermaksud untuk mengkritik, seringkali yang menahan kita untuk berhasil adalah pola pikir kita. Dan Tuhan memperlihatkan bahwa salah satu pola pikir yang begitu menguasai ataupun menahan kita untuk melihat keberhasilan, menerima keberhasilan, kesuksesan dari Tuhan adalah pola pikir it's all about me, semua tentang saya. Mungkin sebagian Anda berkata, Pak, saya nggak seperti itu, saya nggak egois lah, saya nggak mikirin tentang diri saya aja, saya pikirin orang lain. Saudara-saudari, ini tentang pola pikir yang kadang kita tidak sadari. Saya nggak bermaksud mengkritik siapapun juga, tetapi saya mau menunjukkan bahwa kadang kita harus diperlihatkan ada di mana kita, supaya kita tahu untuk berbalik ke tempat yang benar. Dan sesungguhnya berkata bertobat, metanoia adalah merubah pola pikir kita karena kita memiliki pola pikir yang salah ataupun kita memakai pola pikir yang salah, saudari. Nah, mungkin Anda katakan saya nggak egois, tetapi tahukah Anda bahwa kita sedang memakai pola pikir it's all about me ketika kita mulai hanya berfokus kepada ketidakberdayaan kita. Saya nggak mampu, saya nggak punya keahlian ini, halangan-halangan kita miliki, saya nggak punya dana, saya nggak punya ada orang yang dukung, ataupun tantangan yang kita hadapin. Bapak nggak tahu ya bagaimana pasangan hidup saya, Bapak nggak tahu bagaimana orang-orang yang jahat sama saya, orang-orang yang menjahati saya. Banyak sekali yang karena kita fokus kepada halangan, tantangan, ketidakberdayaan, ketidakmampuan kita, insecurity kita, saudara. Inilah yang kadang kita pakai dan itulah it's all about me. Itu tentang saya. Kemudian hal yang lain adalah ketika kita mulai berfokus pada kegagalan. Wah, saya orang yang gagal, saya pernah melakukan ini, saya pernah masuk penjara, saya pernah ditolak ataupun macam-macam, saudara-saudara. Iya. Dan Anda berfokus, saudara-saudara berfokus kepada dosa. Saudara-saudari, Tuhan tahu bahwa sebagai orang percaya kita bergumul dengan dosa, keinginan dosa. Paulus pun menyampaikan hal tersebut di dalam kitab Roma. Roma, saudara, Paulus menyampaikan hal tersebut. Dan juga bahkan dalam 1 Yohanes 1 ayat 8 katakan, jika kita mengaku bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jadi 1 Yohanes 1 ayat 8, Rasul yang tahu tentang kasih Tuhan menuliskan ataupun dipercayakan Tuhan untuk menulis ini. Sebagai Rasul yang tahu tentang kasih Tuhan, dia pun menyadari bahwa dia bisa berbuat dosa. Tetapi di situ juga tertulis dalam 1 Yohanes 1 ayat 9, jika kita mengaku dosa kita. Jadi Tuhan mengasih ruang, ataupun Tuhan tahu, bukan mengasih ruang untuk kita berbuat dosa, tapi Tuhan tahu kita bisa berbuat dosa. Tuhan menyediakan jalan untuk membereskan dosa, sehingga kita tidak perlu terus berkutat, berfokus pada kegagalan berdosa kita, saudari. Amin. Dan hal lain lagi juga yang membuat kita memiliki pola pikir it's about me adalah ketika kita berfokus pada what I want, apa yang aku mau. Pak, saya enggak memaksa apa yang saya mau, Pak, saya enggak. Saudara-saudari, seringkali kita mengatur Tuhan. Tuhan, harusnya engkau kayak begini aturnya. Kita kadang kecewa sama Tuhan karena Tuhan tidak segera menjawab ataupun berbuat sesuatu sesuai dengan apa yang kita mau.
Mungkin kita nggak bilang apa yang kita mau, tetapi kita menjadi cranky, kita menjadi kesel, kecewa, kita menjadi bingung ketika apa yang menurut kita cara menolong kita, membantu kita, tidak terjadi. Seringkali kan kita kecewa ketika kalau Tuhan, harusnya saya punya saudara-saudara yang mendukung, seharusnya saya punya teman-teman yang mau meminjamkan ataupun apapun juga mau peduli sama saya. Mereka mengatur cara Tuhan untuk menolong diri mereka. Itulah yang saya bilang, it's all about me. Ini tentang cara yang saya mau Tuhan. Amin. Dan yang cara lain, poin lain daripada pola pikir all about me adalah bukan hanya kekurangan kita, bukan kegagalan kita, tetapi kehebatan ataupun keberhasilan kita. Kita memperlihatkan, ini tentang saya, ini dia kehebatan saya, ini saya lebih baik dari yang lain. Saudara-saudari, seringkali pola pikir yang menahan sukses kita adalah kesombongan kita. Saudara, yang dikatakan oleh firman Tuhan dalam 1 Yohanes 2 dikatakan, ini bicara keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup, saudara. Kehebatan, keberhasilan, ketika kita berfokus pada hal itu, maka kita sedang melihat pada hal yang dunia, yaitu keangkuhan hidup, saudara. Amin. Lalu apa dong solusinya? Ketika Anda memiliki masalah, satu-satunya solusi yang kata Tuhan adalah, it's all about Jesus. Kenapa? Karena Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup untuk Anda. Kata hidup di sini adalah sukses, untuk kita bisa sukses. It's all about Jesus. Yesus adalah jalan, Yesus adalah jawaban, Yesus adalah hidup, Yesus adalah kebenaran, saudari. Dan ketika Anda bicara tentang, it's all about Jesus, ini semua tentang Yesus. Ini bicara tentang firman-Nya, karyanya, tujuannya, pemberiannya, saudari. Amin. Ini bukan kita. Ini bukan tentang perkataan kita, tapi firman Tuhan. Ini tentang karya Tuhan. Apa yang Anda ngelihat di dalam it's all about me tadi, saya katakan ini adalah natural, alamiah, daging. Daging, kita masih pakai hal daging, jadi bukan yang nggak ada. Dan ini alami kita, hal-hal yang alami kita, bawaan yang kita bawa karena kita berhubungan dengan dunia. Keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Anda tahu keinginan mata bukan hanya sekedar saya mau ini, saya mau itu. Tetapi Anda melihat menurut pandangan Anda. Itu mata yang menilai. Harusnya kayak begini caranya. Amin, saudara. Dan kalau Anda melihat pada firman-Nya, karyanya, tujuannya, pemberiannya, Anda sedang melihat kepada roh. Roh itu adalah sesuatu yang supranatural. Yang namanya supranatural, supra itu di atas natural. Dia memiliki otoritas dan kuasa di atas yang natural, alamiah, dan daging, saudara. Yesus berkata dalam firman-Nya adalah roh dan hidup. Di dalam Yohanes 6 ayat 63, saudari. Karya Yesus juga karya yang dia lakukan dengan dagingnya. Dengan dagingnya arti dia mati secara fisik, jasmani, tetapi karyanya kekal mengatasi juga, sehingga itu berlaku hingga sekarang, saudari. Segala sesuatu yang datang dari Tuhan adalah supranatural dan roh, saudari. Dan Anda tahu bahwa natural selalu melihat kepada yang kelihatan. Mereka hanya berfokus pada produk yang terlihat aja. Kelihatannya bagus dari luar. Kelihatannya hebat ke gereja. Kelihatannya hebat pujiannya. Itu yang kelihatan. Tetapi Anda tahu enggak bahwa ketika berbicara tentang supranatural roh, itu bukan habit kita, bukan natural kita, sehingga butuh proses untuk kita semakin menyadari. Semakin kita mau diproses, semakin kita menyadari sifat natural kita bahwa kita adalah manusia roh, saudari. Ini adalah proses yang dilalui. Saudara-saudari, Anda tahu kan bahwa orang Israel ketika keluar dari Mesir, mereka tidak langsung dibawa kepada
tanah perjanjian. Orang Israel maunya langsung setelah keluar dari Mesir, mereka langsung lihat tuh tanah perjanjian yang dijanjikan Tuhan. Tapi Tuhan membawa mereka melalui padang gurun untuk melalui proses, saudara, sehingga mereka sadar bukan tentang apa yang terlihat, tetapi tentang Tuhan yang tak terlihat yang menyertai mereka. Amin, saudara. Ini dia yang kadang kita nggak sadari. Dan Tuhan mau kita ini, saudara-saudari, mengerti bahwa apa yang kita lalui itu, saudari, ya, butuh sekali firman, karyanya, tujuannya, pemberiannya. Itulah tentang Tuhan Yesus. Keberhasilan Anda dan saya bukan ditentukan oleh Anda dan saya, tetapi oleh firman Tuhan, oleh karya Tuhan, oleh tujuan Tuhan, oleh pemberiannya. Kita akan melihat hal ini, tetapi untuk hari ini kita akan melihat dulu firman dan karyanya. Karena lewat firman dan karyanya, maka Anda akan mengetahui kita, atau Anda dan saya akan mengetahui status kita di dalam Yesus, saudari. Anda tahu bahwa oleh karya Tuhan Yesus mati dengan di atas kayu salib, maka status kita sekarang adalah anak. Di dalam Yohanes katakan, barang siapa menerima dia, percaya kepada Tuhan Yesus, maka kita diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah, saudari. Dan itu tertulis dalam firman-Nya. Dan mengenai firman-Nya, Anda bisa melihat tuntunan Tuhan juga di PA. Beberapa saat ini, 2 minggu ini kita belajar tentang firman-Nya, dan itu betul-betul blow up. Buat saya itu satu revelation. Bagaimana firman adalah Allah sendiri di dalam makna artinya kuasa. Firman itu adalah memiliki kuasa yang sama dengan Allah, sebab Allah tidak berbuat sesuatu tanpa berfirman, saudara. Sehingga firman itu memiliki kuasa, bukan sekedar janji. Dan firman itu adalah pribadi. Anda bisa melihat keterangan selanjutnya, saya nggak akan bahas itu, tetapi kita sekarang akan melihat firman-Nya dan karyanya. Oleh firman Tuhan tertulis, siapa yang menerima Yesus diberinya kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Dan menerima Yesus lewat apa? Menerima karyanya, karya keselamatan di atas kayu salib, pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Kita adalah anak-anak Allah. Nah, untuk itulah saya akan membawa kita, Tuhan memberikan contoh, Roh Kudus memberikan contoh ataupun mengkasih, kita akan membahas melalui kehidupan daripada Yakub, saudari. Di dalam Kejadian 32 ayat 13 dan 15, saudari, kita ngelihat di sini bahwa bagaimana Yakub adalah manusia, it's all about me. Dia berusaha sendiri untuk mengambil berkat sulung daripada Esau. Saya nggak baca ya, saudara-saudari, ya. Tetapi ini saya akan menarik dulu latar belakangnya. Anda tahu kan Yakub ini terkenal sekali bagaimana dia berusaha, dia dengan menipu kakaknya Esau, menipu bapaknya, saudara-saudari, ya, Ishak, untuk merebut mendapatkan berkat anak sulung. Dan dia berhasil. Tetapi akibatnya dia lari, dia ketakutan, saudara. Amin. Nah, lalu kemudian dia lari ke Laban, pamannya, dan dia ada di sana kira-kira 20 tahun bekerja di Laban. Akhirnya setelah dia punya istri dan anak, dan juga punya kekayaan, dia baliklah. Dia punya kerinduan untuk balik, dan Tuhan suruh dia balik ke tanah Kanaan. Lalu dia balik, tetapi ke dalam perjalanan balik, dia mulai dibayangin dengan it is me, pikiran it is me. Ini tentang saya. Ini tentang kesalahan saya, kebodohan saya, pengkhianatan saya kepada Esau. Sehingga ketika dia balik, dia mulai tentang it is me. Ini tentang harus usaha saya. Padahal Tuhan yang suruh dia balik, tetapi dia mau menyelesaikan dengan cara dia. Dikatakan dalam ayat 13-15 di pasal 32. Lalu bermalam ia di sana pada malam itu, kemudian diambilnya daripadanya apa yang ada padanya, suatu persembahan untuk Esau kakaknya, 200
kambing betina, 20 kambing jantan, 200 domba betina, 20 domba jantan, 30 unta yang sedang menyusui beserta anak-anaknya, serta 40 lembu betina, 10 lembu jantan, 20 keledai betina, 10 keledai jantan. Anda boleh sebut semua binatang yang berharga, harta pada saat itu adalah binatang-binatang, semua dia bawa untuk dipersembahkan kepada Esau. Karena menurut dia itulah cara satu-satunya. Di ayat 20, dia katakan, sebab pikir Yakub, ini dia. It is me, it's about me. Bagaimana cara saya? Baiklah aku mendamaikan hatinya dengan mempersembahkan persembahan yang diantar lebih dahulu, kemudian baru aku akan melihat mukanya, mungkin dia akan menerima aku dengan baik. Dia punya cara. Harusnya cara kayak begini, dia bilang. Kemudian saudara-saudara di ayat 22, ayat 27 selanjutnya, saudara, dia atur. Pada malam itu Yakub bangun dan membawa kedua istrinya, kedua budak perempuannya. Dia mempunyai 4 istri, 2 istri itu dari anak-anak Laban, dan 2 lagi adalah budak daripada anak-anak Laban itu, dan ke-11 anaknya menyeberang ke tempat penyeberangan sungai Yabok. Sesudah itu ia menyeberangkan mereka. Ia menyeberangkan juga segala miliknya. Lalu tinggal ia seorang diri, dan seorang laki-laki bergulat sampai fajar menyingsing. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub. Sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok ketika ia bergulat dengan orang itu. Lalu kata orang itu, biarkanlah aku pergi karena fajar telah menyingsing. Sahut Yakub, aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Bertanyalah orang itu kepadanya, siapakah namamu? Sahutnya Yakub. Saudara-saudari, Anda tahu, ketika kita baca dengan terjemahan bahasa Indonesia, kita nggak melihat, tetapi dalam terjemahan bahasa asli, bahwa pribadi ini yang bertemu dengan Yakub adalah malaikat yang pakai M besar, yang berarti, ya saudara, penjelmaan daripada Allah sendiri. Dan Yakub akhirnya menyadari, sehingga dia menamakan tempat itu, ya, dia bertemu Allah, bergumul, dan dia luput, dia tidak mati, saudara-saudari. Amin. Jadi apa yang terjadi adalah begini. Yakub dengan pola it is me, semua tentang saya, cara saya, taktik saya, pikiran saya, dia mulai ngatur untuk membuat perdamaian atas masa lalu dia. Dia atur, bahkan dia bikin semua istri dan anak-anaknya dan budak-budaknya menjadi alat tameng buat dia. Mereka ditaruh depan dulu. Ya, memang bukan istri dan anak-anaknya, tetapi budak-budak persembahannya dulu, binatang-binatang buat persembahan, budak-budaknya, lalu budak perempuannya, yaitu istrinya dari budak istrinya, yaitu istrinya Lea dan Rahel, saudara-saudari. Jadi budak Rahel dan Lea yang menjadi istri Yakub jalan depannya, kemudian baru Rahel dan Lea, Rahel, lalu dia yang paling belakang. Semua it's about me. Supaya saya dilindungi, supaya saya, semua taktik saudara. Bukankah itu yang dikasih unjuk oleh Yakub tentang saya? Tentang saya. Kalian harus bekerja. Anda bisa ngelihat nggak ini tentang Yakub, saudara? Tetapi kemudian dia bertemu dengan, bukan dia bertemu, tapi Allah menemui dia. Lalu apa Allah nggak punya kerjaan ya bergumul dengan Yakub di situ? Enggak, saudara, bukan nggak punya kerjaan. Ini memperlihatkan sesuatu. Coba Anda pikirkan, apa mungkin Yakub bisa menang dengan Allah? Dengan malaikat suruhan Allah aja nggak mungkin menang, apalagi dengan Allah. Jadi kenapa dia bisa menang? Karena Allah memberikan kemenangan itu, bukan karena Yakub bisa. Allah memberikan kemenangan itu. Sama seperti ketika malaikat itu, yaitu Allah sendiri berkata, siapa namamu? Apakah Allah nggak tahu bahwa namanya Yakub? Tahu. Ketika dia bertanya, bukan dia nggak tahu. Dia sedang menyadarkan Yakub tentang identitas dia yang selama ini Yakub pegang. Siapakah engkau? Yakub. Apa arti nama Yakub? Penipu. Aku penipu. Yakub dihubungkan dengan who is me? Siapa saya? Berdasarkan naturalnya. Ya kan? Dari naturalnya sejak lahir aja, di dalam kandungan aja dia sudah memegang tumit abangnya Esau.
sudah mau merebut. Keluar terus juga sikap tingkah laku sama. Kemudian Allah berfirman, atau malaikat itu berkata, nama-Mu tidak akan disebut lagi Yakub tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia dan engkau menang. Yakub gak bakal bisa menang kepada Allah, tetapi Allah lah yang memberi kemenangan. Buktinya apa? Buktinya ketika itu dia tanya, ketika Yakub bertanya, katakanlah juga namamu. Tetapi sahutnya, mengapa engkau menanyakan namaku? Dikasih tahu gak namanya? Enggak. Saudara-saudari, di dalam pertempuran, ketika seseorang kalah, orang itu harus kasih tahu namanya. Harus kasih tahu. Karena dia akan jadi budak. Diganti namanya, jadi budak. Tetapi ini gak dikasih tahu. Karena apa? Allah gak kalah. Allah sedang memberi identitas baru. Hal ini sama seperti Yesus mati buat Anda, bukan Anda yang bertempur untuk kemenangan, tetapi Yesus memberikan kemenangan. Ini adalah lambang apa yang Yesus lakukan. Pertempuran atau pergumulan Yakub di Sungai Yabok menunjukkan apa yang Yesus lakukan buat Anda dan saya. Yesus yang bertempur dan Dia yang memberi kemenangan buat kita, saudari. Makanya Yakub menamakan tempat itu Penil. Katanya, aku telah melihat Allah berhadapan muka tapi nyawaku tertolong. Yakub tahu dia gak mungkin menang. Dia sadar, saudari. Tetapi bukan itu sekarang kita ngelihat. Yang kita lihat kemudian adalah bahwa beberapa poin yang kita akan mau lihat. Yakub ini adalah lambang ataupun juga mewakili orang-orang yang punya pola pikir, it's about me. Apa yang Yakub lakukan? Dia menghalalkan segala cara, saudara-saudari, untuk melukai segala cara supaya dia diberkatin. Dia melakukan segala cara untuk dia mendapatkan berkat, keuntungan. Bahkan dia pakai Tuhan. Kalau Anda baca, dia pakai Tuhan untuk mendapat keuntungan. Dia nipu Laban, dia bawa-bawa Tuhan, saudara-saudari. Baca kita tingkah laku Yakub. Lalu dia pun melukai dan merasa dilukai. Orang-orang yang tipe it's all about me, dia akan melukai. Anda pikir istri-istrinya gak terluka, kan suruh jalan di depan jadi tameng. Dia melukai. Karena dia selama ini dia merasa dilukai. Dia merasa, saudari, ya, diperlakukan gak adil, ditipu. Benar gak? Saudara, Anda ngelihat enggak bahwa ini pun juga terjadi kok dengan Abraham dan Sarah? Dilukai oleh Abraham ketika Abraham tidak mengakui dia sebagai istrinya, karena Abraham saat itu masih it's all about me. Jadi, Sarah, engkau harus menopang aku. Dihalalkan segala cara. Dengan kata lain, saat itu Abraham ketika ketakutan, takut dia dibunuh, dia nggak mengakui Sarah sebagai istrinya. Dia suruh Sarah untuk mengakui sebagai saudaranya. Apakah itu nggak melukai Sarah? Karena bukan hanya sekedar pengakuan, Sarah akan diambil menjadi istri ataupun selir daripada raja yang saat itu ada, yang Abraham takuti. Itu melukai Sarah. Akibatnya Sarah pun melukai Hagar, yaitu budaknya yang dia serahkan kepada Abraham supaya punya anak. Dan setelah punya anak, dia melukai. Dan inilah orang-orang yang memiliki masing ataupun tanpa sadar memiliki it's all about me. Ketika dia terluka, dia akan melukai orang lain. Dan dia pakai segala sesuatu untuk menopang dirinya sendiri, saudari. Tuntunan ini bukan buat Anda saja, tapi juga buat saya. Dengan segala kerendahan hati. Ya. Lalu, ketika Tuhan kasih nama dia Israel, Pangeran Allah. Inilah, Israel itu Pangeran Allah. Ini mewakilkan it's all about Jesus. Ini tentang Yesus. Ini tentang manusia roh. Karena dia jadi Pangeran Allah, itu bukan secara fisik. Roh. Allah adalah roh. Saudara-saudari, dan kita tahu kita jadi anak Allah karena Yesus, bukan karena siapa-siapa. Saudara ingat di dalam Kejadian 33 kemudian, setelah dia mendapat nama Israel, identitasnya berubah.
dia menempatkan budak-budak perempuan itu bersama anak di muka, Lea bersama di belakang mereka, Rahel dan Yusuf di belakang sekali. Tujuan adalah dia yang paling belakang sebelumnya. Tetapi sekarang dia tahu it's about God. It's about Jesus. Ini tentang Tuhan yang telah memberi dia kemenangan, memberi dia nama baru Israel. Dia tahu dia berarti di hadapan Allah. Di hadapan Tuhan dia pangeran. Sekarang dia sendiri yang berjalan di depan mereka. Dan sujud ke tanah sampai 7 kali ketika dia menemui Esau, saudari. Ini bicara apa, saudari? Ini bicara dia memakai cara Tuhan. Sebab firman Tuhan dalam Amsal juga tersebut. Ayat 16, pasal 16 ayat 7. Kalau Tuhan berkenan pada jalan seorang, musuh orang itu pun didamaikan dengan dia. Dan kita tahu jalan ceritanya. Esau langsung memeluk dia. Esau gak marah. Bahkan kalau Anda tahu, Yakub mau mempersembahkan seluruh tadi persembahannya. Berapa ratus itu. Ya, domba segala. Esau tolak. Saudara, enggak perlu. Saudara, Esau itu adalah orang yang bersifat daging. Seorang yang daging selalu cari hal-hal, kekayaan ini penting. Ya, tapi dia tolak, bisa luar biasa. Ini mujizat, saudari. Tetapi Anda ngelihat, kalau Anda baca, Yakub nggak mau, dia tetap mau berikan kepada Esau. Bukan lagi sebagai cara dia, tetapi itu adalah suatu cara mempercayai Tuhan. Karena dia bukan lagi memikirkan dirinya sendiri. Amin. Dan kemudian, sesudah itu, ya, di dalam pasal 33 ayat 18, saya pakai terjemahan KJV, ya, dikatakan, and Jacob came to Shalem, a city of Shechem. Nah, kalau terjemahan Indonesianya nggak disebut, maka sampailah Yakub dengan selamat. Tetapi bahasa Inggrisnya, Jacob came to Salem. Sampailah Yakub ke Salem, sebuah kota di Shechem. Nah, Salem ini artinya sendiri adalah damai. Saudara, Shalom. Ya, jadi bisa berarti utuh, damai, saudara. Jadi lihat, orang-orang yang tahu diri dia adalah tentang Allah, tentang Yesus. It's all about Jesus. Dia tahu dia adalah pangeran damai. Yesus adalah raja damai, maka kita anak damai. Kita mau berdamai dengan orang-orang. Dan inilah yang dilakukan Yakub ataupun Israel. Kalau Anda baca kemudian Israel yang sama dengan dulunya Yakub, dia selalu mau mencari perdamaian dengan orang-orang. Artinya bukan hanya mau damai nggak perang, tetapi menjadi berkat buat orang-orang. Ke sebuah kota di Shechem. Anda tahu artinya Shechem? Shechem artinya punggung. Maknanya apa? Mau menanggung, mau memikul. Sebelumnya dia nggak pernah mau memikul. Kalian di depan. It's about me. Kalian di depan untuk menopang saya. Semua harus bekerja buat saya. Tapi sekarang dia mau memberikan apa yang menjadi milik dia. Dia mau memikul juga, saudari. Dia mau menopang orang lain, saudari. Amin. Inilah Israel yang baru. Posisi dia, kesadaran dia akan siapa dia, bahwa dia berarti di hadapan Tuhan, membuat dia berubah, saudari. Di dalam Kejadian 33 ayat 20 kemudian, Israel ini, saudari, ia mendirikan mezbah. Anda tahu mezbah? Mezbah itu harus ada korban. Harus ada binatang yang dikorbankan, dan binatang itu harus yang terbaik. Nggak boleh ada cacat untuk Tuhan. Di situ dan dinamai tempat itu Allah Israel ialah Allah. Elohim Israel, bahasa Ibrania. Allah itu maha kuasa. Jadi bahasa Inggrisnya Mighty God of Israel. Kalau bahasa Indonesia terjemahkannya
Ya, bahwa kira-kira gini, Allah yang maha kuasa, Allah Israel itu maha kuasa. Nah, saudara-saudari, ya, apa sih maknanya? Saudara ingat suatu ketika dia lari dari Esau, dia mau pergi ke Laban, dia sampai di Betel. Kita ngelihat di Kejadian 28. Di Betel, saudara-saudari, Yakub mendapat mimpi, tangga ke surga turun naik, lalu dia bernasar. Jika Allah menyertai aku dan melindungi aku di jalan yang ketempuh ini, memberikan kepadaku roti untuk makan, pakaian untuk dipakai, sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku, maka Tuhan akan menjadi Allahku. Anda ngelihat nggak? Bernasar itu punya syarat. Kalau aku kembali ke rumah ayahku, Tuhan jadi Allah. Dan saat itu kalau Anda perhatikan, dia mendirikan tugu, bukan mesbah. Kalau tugu, nggak ada korban, hanya ada pencurahan. Dicurahin minyak, anggur, tapi mesbah harus ada korban darah. Saudari, apa yang mau saya katakan di sini adalah sekarang Israel, Yakub yang ada di Israel ini, dia sekarang memanggil Allahnya Elohim Israel. Saudara, kalau kita mungkin yang kita tangkap ketika Israel itu bangsa Israel. Enggak. Ketika Yakub memanggil Elohim Israel, nama dia Israel. Jadi dengan kata lain, sekarang dia memiliki hubungan pribadi dengan Allah. Dengan kata lain, saya bisa katakan kalau nama saya bagus, Elohim bagus. Allahnya bagus, itu maha besar. Allah pribadi yang saya kenal secara pribadi. Amin, saudara. Maha besar. Karena maha besar, dia layak. Bukan sekedar tugu, tapi mesbah. Karena nggak perlu bersyarat, saudara. Allah itu besar. Entah dia kasih unjuk, entah kita mengalami sesuatu ataupun tidak, dia tetap besar karena kita punya hubungan pribadi. Saudara-saudari, inilah yang terjadi pada Israel, saudari. Kemudian kalau Anda melihat suatu ketika terjadi masalah dalam keluarga Yakub ataupun Israel, di mana anak-anak lakinya membunuh Shechem dan juga bangsanya di situ, karena memang ada salah satu anaknya, Dina, diperkosa. Lalu mereka balas dengan penipuan dan dibunuh. Yakub sudah berubah jadi Israel. Dia tidak mau pakai tipu-tipu lagi. Dia mempercayai cara Tuhan, tapi anak-anaknya enggak. Kemudian apa yang terjadi? Yakub mengajak mereka semua, marilah kita bersiap dan pergi ke Betel. Aku akan membuat mesbah, bukan tugu, mesbah di situ bagi Tuhan. Sebelumnya ketika perjalanan dia ke Betel, mau ke rumah Laban, ke tempat Laban, melalui Betel, dia mendirikan tugu. Sekarang Israel mendirikan mesbah. Ada korban di situ. Dan dia tahu bahwa Allah adalah Allah yang besar, Allahnya adalah Allah yang besar. Dia belum luput. Kenapa, saudara? Ketika anak-anak Israel, anak-anak Yakub membunuh Shechem dan juga bangsa keturunan di Shechem semua, saudara. Orang-orang Shechem, saudara-saudara Shechem semua. Maka bangsa-bangsa sekitar situ marah dan siap untuk membalas dendam kepada mereka. Tetapi ketika Israel ke Betel memberikan mesbah, saudari, karena dia punya hubungan pribadi dengan Tuhan, dia tahu Allah dia besar, dia nggak perlu melihat dulu. Yang terjadi adalah dia melihat perbuatan Allah yang besar. Sesudah itu berangkatlah mereka kemana? Ke Betel, dan kedahsyatan yang dari Allah meliputi kota-kota sekeliling mereka sehingga anak-anak Yakub tidak dikejar. Mereka nggak berani balas dendam. Mereka melihat kebesaran Tuhan, bukan dengan pertempuran, tetapi dengan mengingat korban, membawa korban. Dan kita tahu kemenangan kita bukan dengan kekuatan kita, tetapi kita ingat korban
yang Yesus telah curahkan di atas kayu salib. Kemenangan kita bukan dengan yang cara yang lain, saudari. Manusia, it's about Jesus, adalah korban Yesus. Jadi sebagai tadi kita lihat konklusinya, solusi semua masalah Anda dan saya adalah lewat firman-Nya dan lewat karyanya, sehingga membawa kita siapa kita dalam Kristus. Bahwa sesuai dengan Roma 8, 15, 16, salah satunya ini, kamu tidak menerima roh perbudakan tetapi membuat kamu jadi takut lagi, tapi menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Dan roh itu bersaksi bersama kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Amin. Kita adalah anak-anak Allah. Semakin kita mengenal Allah dan tahu Allah adalah Raja Allah alam semesta, Allah adalah Raja segala raja, maka sebagai anak saya adalah pangeran Allah. Karena Bapa yang kita miliki, Allah kita yang adalah Bapa, adalah Raja segala raja. Dan karena kita anak, maka kita ahli waris, dan kita adalah pangeran-pangeran Allah, saudari. Semakin kita tahu, maka kita tahu posisi kita semakin aman dan tenang, saudari. Sebelumnya kita tahu bahwa Yakub ketika menjadi Israel, kita tahu bahwa dia pangeran Allah. Dia mempercayai cara Tuhan, dia berdamai dengan orang, dia menopang orang lain, dia memiliki hubungan pribadi dan melihat kebesaran Tuhan. Maka kita yang sekarang anak Allah, kita harus sadar, sama seperti Israel, dia adalah pangeran Allah, dia berarti di hadapan Allah. Kita pun sama, saudari, kita adalah anak Allah. So itu sebagai anak Allah, sadarilah, kita ini adalah bukan untuk berbuat jahat, untuk tidak percaya firman, tapi untuk kita jadi anak Allah, maka kita adalah pelaku firman. Kita adalah anak Allah, maka kita adalah pembawa damai. Matius katakan, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka disebut anak-anak Allah. Anda dan saya anak-anak Allah. Tujuan anak-anak Allah adalah bukan supaya saya dibela Tuhan, bukan saja itu, tetapi supaya kita menjadi pembawa damai, supaya kita menjadi pelaku firman. Karena Allah hanya menggenapi apa yang difirmankannya. Allah hanya mengikuti apa yang tertulis di firman. Makanya Anda tidak heran Yesus selalu menulis segala sesuatu agar digenapilah apa yang tertulis dalam firman. Agar digenapi apa yang tertulis firman. Ketika dia mau dibaptis, Yohanes membaptis bilang, oh enggak mau. Dia bilang, ini harus dilakukan supaya digenapi apa yang tertulis di firman. Amin, saudara. Anak Allah adalah pelaku firman. Bukan hanya menikmati status ditolong, dilindungi, dijaga, bukan, pelaku firman. Anak Allah, kita jadi anak Allah. Kita punya Allah yang Maha Kuasa. Bukan hanya sekedar untuk ditolong terus, tetapi menjadi penolong buat orang. Kita anak-anak Allah, sebab itu kita dipanggil untuk memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan. Hasilnya kita akan melihat perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar dan ajaib, sehingga menjamin kesuksesan Anda dan saya. Amin, saudara-saudari. Renungkan itu. Selanjutnya kita akan melihat nanti tuntunan yang lain. Akan luar biasa buat kita semua. Yuk kita tutup dengan doa. Haleluya. Bapak, terima kasih buat firman kebenaran yang Bapak berikan buat kami di dalam Yesus. Sebab di dalam Yesus kami adalah anak Bapak yang terkasih, dan kami juga ada bait Roh Kudus, sehingga apa yang diberikan kepada kami hari ini, firman kebenaran, pasti akan melakukan apa yang Kau telah perintahkan dan berhasil kemana Kau suruh. Terima kasih kami terima bahwa semua firman-Mu yang Kau berikan diberikan untuk datang kepada kami. Berkati umat-Mu, berkati jemaat-Mu, berkati anak-anak yang Kau kasih, Tuhan, kami dan seisi keluarga kami. Kiranya Tuhan selalu menyertai kami, di mana sehingga kami bisa melihat bahwa keberhasilan adalah telah diberikan kepada kami melalui karya Yesus di salib. Terima kasih, di dalam nama Yesus kami syukur. Amin.